yaitu cara berkenalan dengan seseorang. Sebelumnya, kita akan mempelajari terlebih dahulu, yaitu al-istifham atau beberapa kata tanya. Yang pertama di sini ada ma. Ma adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan arti atau kejelasan sesuatu yang tidak berakal. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa disebut juga apa. Yang kedua, man. Man adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Kalau kita terjemahkan, bisa juga kita katakan siapa. Jadi bedanya ma dan man, ma untuk menanyakan yang tidak berakal, sedangkan man digunakan untuk menanyakan yang berakal atau manusia. Kemudian, hal. Hal adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kebenaran nisbat atau konfirmasi. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita bisa sebut apakah. Untuk pertanyaan hal, ada dua jawaban, yaitu na'am, artinya iya, atau la, artinya tidak. Kemudian, kaifa. Kaifa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keadaan. Artinya, bagaimana. Kemudian, aina. Aina adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Artinya, mana atau di mana. Dan yang terakhir adalah min aina. Min aina adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat asal. Karena min itu artinya dari, aina artinya mana. Min aina artinya dari mana. Inilah beberapa kata tanya atau al-istifham yang perlu kita ketahui. Selanjutnya kita ke inti pembahasan kita, yaitu at-ta'aruf atau cara berkenalan dengan seseorang. Yang pertama yang kita tanyakan ketika berkenalan dengan seseorang adalah mas muka. Mas muka. Mas muka itu terdiri dari 3 kata ya. Pertama ma. Ma tadi artinya apa? Apa gitu. Kemudian ismun artinya nama. Ka artinya ini adalah kata ganti kepemilikan untuk anta atau kamu laki-laki. Mas muka artinya siapa namamu. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan siapa. Tapi dalam bahasa Arab kita tidak boleh menggunakan man. Kenapa? Karena yang ditanyakan di sini ismun, nama. Sedangkan nama adalah sesuatu yang tidak berakal. Jika sesuatu yang tidak berakal, maka kita harus menggunakan ma. Jika yang berakal, kita menggunakan man. Maka dalam bahasa Arab, siapa namamu? Kita tidak menggunakan man, tapi menggunakan ma. Karena yang ditanyakan ismun. Dan ismun tidak berakal. Mas muka, siapa namamu? Nah, pertanyaan ini kita tanyakan jika yang kita tanyakan adalah laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Jika perempuan, maka kita tanyakan mas muki. Mas muki. Jadi, ka-nya itu kita ganti dengan ki. Ki untuk perempuan, ka untuk laki-laki. Jawabannya, ismi Hasan. Nama saya Hasan atau namaku Hasan kalau laki-laki. Kemudian ismi Aisyah. Nama saya Aisyah. Namaku Aisyah. Ismi terdiri dari 2 kata, yaitu pertama apa? Ismun, artinya nama. Ya sukun, ini ya sukun ini apa? Ya sukun ini kata ganti kepemilikan untuk ana. Ismi, nama saya atau namaku. Ismi Hasan, namaku Hasan. Ismi Aisyah, namaku Aisyah. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, man anta? Man anta? Artinya, siapa kamu? Nah, kalau ini kita menggunakan man. Kenapa? Karena yang ditanyakan anta. Anta ini artinya apa? Kamu. Nah, kamu ini kan berarti kita menanyakan orang atau menanyakan yang berakal. Maka kita gunakan man. Man anta. Berbeda dengan siapa namamu, kita menggunakan ma karena yang ditanyakan adalah ismun. Sedangkan ismun adalah sesuatu yang tidak berakal. Oke? Man anta, siapa kamu? Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, man anti. Man anti, siapa kamu? Ini kalau perempuan, pakai anti. Kemudian jawabannya, ana talibun. Ini contoh ya. Ana talibun. Saya murid atau siswa.
Tolibun, murid laki-laki. Kalau perempuan, ana tolibatun. Ana tolibatun. Saya murid. Ini murid perempuan. Oke, lanjut. Hal anta mudarrisun? Hal anta mudarrisun? Nih, hal artinya apa? Apakah? Anta, kamu laki-laki. Mudarrisun, guru. Hal anta mudarrisun? Apakah kamu guru? Nah, pertanyaan ini untuk laki-laki karena anta. Kalau perempuan maka anta kita ganti anti menjadi hal anti mudarrisatun. Hal anti mudarrisatun. Nah, kita ganti mudarrisun juga menjadi mudarrisatun. Kenapa? Karena yang kita tanya adalah anti atau kamu perempuan. Maka kita gunakan kata mudarrisatun atau guru perempuan. Jawabannya tadi ada dua kan, bisa na'am, ya atau la. Oke, contoh pertama. Na'am, ana mudarrisun. Ya, saya guru. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, na'am, ana mudarrisatun. Na'am, ana mudarrisatun. Ya, saya guru perempuan, mudarrisatun. Kemudian jawaban yang kedua bisa juga la. Contohnya, la, tidak. Ana tilmidun. Saya murid. Tadi murid kita sebut tolibun, sekarang kita sebut tilmidun. Jadi bisa tolibun, bisa juga tilmidun. Oke. La. Ana tilmidun. Tidak, saya seorang murid. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, la. Ana tilmidatun. Tidak, saya seorang murid. Murid perempuan. Jadi ini kalau contoh jawaban na'am, ya. Ini contoh jawaban la, tidak. Kemudian selanjutnya. Man hadha. Man hadha. Man, ini siapa? Hadha ini. Nah, artinya siapa ini? Nah, siapa ini? Nah, kita gunakan man karena yang ditanyakan ketika kita menunjuk hadha ini adalah orang berarti. Kalau kita menanyakan barang, maka kita pakai ma. Ma hadha, apa ini? Nah, karena yang kita tanyakan ini orang, maka kita gunakan man. Man hadha, siapa ini? Nah, ini kalau untuk mudzakkar atau untuk laki-laki, kita gunakan hadza. Jika untuk muannats atau perempuan, kita gunakan hadhihi. Maka pertanyaannya menjadi man hadhihi? Man hadhihi? Siapa ini? Nah, ininya perempuan atau muannats. Kemudian jawabannya hadza sadiqi. Ini contoh ya. Hadza sadiqi. Ini sadiqi artinya apa? Sodiqi artinya terdiri dari dua kata yaitu sodiqun dan ya sukun. Sodiqun artinya teman. Kalau ya sukun, ini kata ganti kepemilikan untuk ana atau saya. Sodiqun teman, ya adalah kata ganti kepemilikan untuk ana atau saya. Sodiqi artinya temanku atau teman saya. Hadza sodiqi, ini temanku. Ini kalau temannya ini laki-laki. Kalau temannya perempuan, hadhihi sodiqoti. Ini teman perempuanku. Hadhihi ini kata tunjuk untuk perempuan atau muannats. Kemudian sodiqoti terdiri dari dua kata apa? Pertama sodiqotun artinya teman perempuan dan ya sukun kata ganti kepemilikan untuk ana atau saya. Sodiqoti adalah teman perempuanku. Ya. Hadhihi sodiqoti. Ini teman perempuanku. Kemudian masmuhu. Dilanjutkan pertanyaannya. Masmuhu. Masmuhu terdiri dari tiga kata. Pertama ma tadi apa. Kemudian ismun nama. Hu kata ganti kepemilikan untuk huwa. Masmuhu artinya siapa namanya. Nah. Siapa namanya? Masmuhu. Masmuhu ini kita tanyakan jika yang kita tanyakan ini laki-laki. Hu. Hu ini kata ganti kepemilikan untuk huwa atau dia laki-laki. Jika perempuan maka hu-nya kita ganti dengan ha menjadi masmuha. Masmuha. Siapa namanya? Masmuha terdiri dari tiga kata juga yaitu apa? Ma, apa, kemudian ismun,
nama, ha kata ganti kepemilikan untuk hiya atau dia perempuan. Masmuha, siapa namanya? Siapa namanya? Nyanya ini dia perempuan. Jika laki-laki kita tanyakan masmuhu, siapa namanya? Jika perempuan kita tanyakan masmuha, siapa namanya? Kemudian jawabannya ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Kalau perempuan ismuha Aminah. Namanya Aminah. Ismuhu pakai hu karena laki-laki, kemudian ismuha pakai ha karena perempuan. Baiklah, inilah beberapa percakapan atau tanya jawab tentang at-ta'aruf atau perkenalan. Mungkin nanti kita akan belajar lebih banyak lagi kosakata dan at-tarkib dan juga tanya jawab atau al-hiwar berkenaan